Siapa sangka ya, kalau orang yang pernah menyusui Raja Inggris ini menjadi seorang pembini berantai yang terkenal di era Victoria itu. Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to Cerita. Apa kabar nih teman-teman semuanya, historita kesayangan aku? Semoga sehat-sehat aja. Gimana, lucu nggak sih aku pakai tiara-tiara begini? Gimana kalau di konten cerita aku pakai ini ya? Lucu nggak ya? Well, ini sebenarnya iseng doang sih, biar agak ada penampilan baru gitu, biar kalian tuh nggak bosen lihat aku terus. Nah, di konten cerita kali ini aku akan bahas tentang Mary Ann Brew, yaitu ibu susunya Edward ke-7, yang ternyata adalah seorang pembinih yang membantai 6 orang anak-anaknya. I saw her throat was cut, and her hands and face were covered with blood, and her hair hung about her face. She was making a whistling noise, apparently from the wound. The blood was spurting from her throat. Nah, itu adalah pernyataan dari Henry Woolgar saat dia bersaksi di salah satu pengadilan pembinihan paling sensasional di Inggris zaman Victoria. Kasus Mary Ann Brew adalah tragedi bagi sebagian orang, skandal bagi yang lain, dan sebuah kasus psikologis yang penting dan menarik bagi para petugas medis di bagian kesehatan mental yang saat itu disebut dengan alienist. Pada tahun 1854, Mary Ann melakukan kejahatan yang sangat mengerikan. Aduh, ini sebenarnya aku bilangnya nggak tega banget ya, tapi wow. Jadi ketika itu, pada saat tengah malam tepatnya, dia menggorok leher ke-6 anak-anaknya sebelum akhirnya dia bundir dengan menggunakan pisau cukur. Skandal itu pun sangat cepat meluas ketika publik menyadari ya bahwa Mary Ann ini adalah ibu susu yang diminta Ratu Victoria untuk menyusui anaknya, yaitu Bertie, Prince of Wales, yang kelak menjadi Edward ke-7 of Britain. Ratu Victoria sendiri memiliki 9 orang anak, meskipun ada rumor ya kalau Ratu Victoria ini sebenarnya nggak suka sama anak-anak. Nah, saat itu Ratu Victoria ini mempekerjakan seorang perawat untuk menyusui dan merawat anak-anaknya. Dan ketika salah satu ibu susu anaknya ini membinih 6 orang anak yang tidak bersalah, Ratu Victoria pun dihantui oleh kejahatan tersebut. Ya, bagaimana enggak ya teman-teman, karena bagaimanapun juga air susu Mary Ann telah menghidupi calon Raja Inggris masa depan yang menurut dokter bahwa kualitas moral sang ibu susu akan ditransmisikan ke dalam ASI kepada anak yang disusuinya. Mary Ann Brew kemudian menjadi salah satu pembini berantai wanita paling terkenal di era Victoria. Tapi dia lolos dari jeratan hukum karena dianggap tidak waras. Tapi apakah dia benar-benar gila karena telah secara sadis membantai anak-anaknya satu persatu? Hari Sabtu 10 Juni 1854, pukul 5.45 pagi hari, Henry Woolgar, seorang buruh dari Esher di Surrey, sedang dalam perjalanan ke tempat kerjanya ketika dia melewati sebuah pondok dan melihat sesuatu yang aneh tergantung di jendela atas. Ketika dia semakin dekat, dia pun mencoba ya melihat apakah benda yang tergantung itu. Dan dia pun terkejut dengan apa yang dilihatnya, yaitu sebuah bantal yang tergantung dengan dipenuhi dengan darah. Segeralah dia membunyikan bel, namun ternyata tidak ada yang menjawab. Tetangga-tetangga lain pun mulai kumpul, dan kemudian ada seorang wanita yang mengintip ke rumah itu untuk mencari tahu. Akhirnya Woolgar ini pun berinisiatif untuk mengambil tangga, dia memanjat rumah itu dan memasuki ke dalamnya. Awalnya dia tidak bisa melihat siapapun. Kemudian sebuah penampakan mengerikan berada di ujung tangga. Dan ternyata itu adalah Mary Ann Brew,
rambutnya tergerai, dan juga berlumuran darah. Ketika Mary Ann membalikkan tubuhnya ke arah Wulgar, Wulgar pun melihat ya bahwa tenggorokannya telah tersayat. Wulgar pun langsung buru-buru menuruni tangga dan segera menghubungi dokter. Pada saat dia kembali dengan membawa polisi setempat, tetangga lain pun telah masuk dan melihat pemandangan yang mengerikan tersebut. Mary Ann berbaring di tempat tidur. Di lantai di dekatnya ada putranya yang bernama William, dan tenggorokannya pun dalam kondisi tergorok. Di kamar-kamar lain, mereka menemukan 5 orang anak lagi, dan semuanya ditemukan dengan kondisi leher mereka yang tersayat. Oh my god. Pokoknya ke-6 anak ini ditemukan sudah meninggal dunia ya teman-teman. Cuman Mary Ann yang masih hidup. Duh, aku nggak bisa ngebayangin sih. Pasti rumah itu benar-benar dibanjiri dengan darah. Siapapun pasti bertanya-tanya ya, siapa sih yang tega membantai 6 anak-anak yang tidak bersalah? Jadi ke-6 anak itu tuh ada Georgie atau Georgiana yang berusia 11 tahun, William berusia 8 tahun, Carrie berusia 7 tahun, si kembar Harriet dan Henry berusia 4 tahun, dan juga bayi George yang berumur 1 tahun. Para saksi mata menyaksikan pemandangan horor tersebut sambil membayangkan situasi mengerikan yang dialami Mary Ann dan juga anak-anaknya. Semua rasa penasaran mereka akhirnya menemukan jawabannya setelah seorang dokter secara ajaib berhasil menjahit kembali luka di tenggorokan Mary Ann sehingga memungkinkannya untuk berbicara. Dan secara mengejutkan, Mary Ann pun mengaku telah membunuh semua anak-anaknya dengan menggunakan pisau cukur. Setelah membunuh anak-anaknya ini, dia ini berniat untuk bundir ya, tapi ternyata gagal. Dan kasus ini pun menggegerkan seluruh Inggris zaman Victoria dan menjadi berita di seluruh dunia. Mary Ann bukanlah hanya seorang pembunuh berantai, tapi yang lebih mengejutkan, dia pernah dipercayakan merawat bayi yang paling penting di Inggris, yaitu Bertie, Pangeran Wales, putra pertama Ratu Victoria, dan pewaris tahta yang kelak akan menjadi Raja Inggris yang dikenal sebagai Edward ke-7. Mary Ann adalah perawat dan ibu susu Raja Edward. Karir Mary Ann sebagai ibu susu kerajaan dimulai ketika Victoria memanggilnya datang ke istananya pada tanggal 9 November 1841. Saat itu, sang ratu dalam proses persalinan dan bersikukuh bahwa bayi itu harus segera diserahkan kepada seorang ibu susu karena ratu tidak berniat untuk menyusui bayinya. Di zaman itu banyak sekali ya bangsawan yang menggunakan jasa ibu susu. Baik itu karena ibu kandung sang bayi telah meninggal dunia, sakit, ataupun memang nggak berniat untuk menyusui bayinya. Jadi sebenarnya itu adalah hal yang lumrah ya teman-teman untuk mempekerjakan seorang ibu susu karena zaman itu tuh belum ada susu formula. Pengumuman untuk mencari seorang ibu susu untuk kerajaan sudah diiklankan dan menarik sejumlah besar pelamar. Selain itu, upah yang ditawarkan sangat menggiurkan. Selama 8 bulan bekerja, Mary Ann menerima 1.000 pound sterling, setara dengan sekitar 50.000 pound sterling atau sekitar 900 jutaan jika dirupiahkan. Kemungkinan Mary Ann mendapatkan pekerjaan itu adalah karena suaminya ya, yang bernama George, yang bekerja sebagai petugas di Claremont House, salah satu properti kerajaan favorit Victoria di dekat Esher. Jadi sang ratu mempercayakan Mary Ann untuk mengasuh putra mahkotanya karena dia ini adalah seorang istri dari abdi kerajaan yang dipercaya. Sang ratu pada awalnya senang banget ya sama Mary Ann. Sang ratu percaya bahwa Mary Ann ini adalah sosok wanita desa yang sederhana, baik, dan juga jujur. Bertie juga tumbuh berkembang menjadi bayi yang gemuk dan sehat. Meskipun Victoria yang menderita depresi pasca kelahiran menganggapnya jelek dan terlalu menakutkan. Kalau nggak salah aku pernah bahas nih hubungan antara Ratu Victoria dengan Bertie atau Edward ke-7 ini emang ya kurang baik lah gitu ya. Bukan kurang baik sih, tapi kayak mereka tuh nggak terlalu dekat gitu loh. Nah, karena Victoria ini gagal ya menjalin ikatan batin dengan Bertie, dia pun mengabaikan putra mahkotanya. Pada bulan-bulan pertama Mary Ann bekerja, dia ini lebih banyak menghabiskan waktu bersama Bertie daripada ibunya sendiri. Namun karena alasan yang tidak pernah disebutkan, Mary Ann ini dipecat setelah 8 bulan bekerja. Tapi ada gosip yang beredar bahwa dia dipecat karena tidak mematuhi perintah
dan karena tertangkap basah sedang minum minuman keras. Tapi ya nggak tahu juga sih, itu kan kayak gosip doang ya. Tapi apapun alasannya, sang ratu memecatnya pada akhir tahun 1841 atau awal tahun 1842. Dan meskipun kesuburan Mary Ann ini tidak diragukan lagi, Ratu Victoria tidak pernah menggunakan jasanya lagi. Dan pastinya hal tersebut tidaklah penting, karena Victoria segera melupakan Mary Ann hingga lebih dari 1 dekade kemudian, ketika suatu pagi dia membuka surat kabar dan membaca sebuah berita mengejutkan. Ratu Victoria menulis dalam buku hariannya pada 13 Juni, "Tragedi paling mengerikan dan menakutkan yang terjadi di Esher. Miss Brew selama 8 bulan adalah ibu susu Bertie, telah membinih 6 anaknya." Berita itu cukup menghantui. Dia adalah wanita yang paling bejat, pemarah, dan juga bodoh, seperti dulu ketika dia berada di rumah kami. Setelah Mary Ann diberhentikan, dia menetap di sebuah pondok di Esher Barat bersama George, hanya 14 mil di luar London. Tahun-tahun setelah pemecatannya dari keluarga kerajaan, tampaknya menjadi tahun yang tenang bagi Mary Ann dan suaminya. Di sana mereka mulai mengenal dan dikenal oleh penduduk desa lainnya. Mary Ann pun melahirkan anak-anak dan membangun keluarga di sana. Anak perempuan keduanya yaitu Georgiana lahir pada tahun 1843 dan 5 anak lagi menyusul secara cepat. Para tetangganya menyatakan bahwa Mary Ann ini adalah sosok ibu yang sangat baik, penyayang, dan perhatian banget sama anak-anaknya. Tapi setelah kelahiran anak ketujuhnya yaitu George pada bulan September 1852, Mary Ann pun menderita stroke. Menurut ahli bedah yaitu Dr. Izot yang memberikan kesaksian di pengadilan, dia menjadi lumpuh di sebelah kirinya dan ucapannya pun tidak jelas dan wajahnya menjadi terdistorsi. Mary Ann sedikit pulih, tapi Dr. Izot yang mengobatinya secara teratur mengatakan jika Mary Ann mengalami symptoms of a disordered brain. Dia mengeluh sakit kepala yang ganas dan juga sering mimisan. Dokter memberinya obat, tapi gejalanya tidak juga hilang. Suatu hari, George, suaminya, mulai mencurigai bahwa Mary Ann ini selingkuh. Menurut seorang detektif amatir yang diminta untuk mengikutinya, Mary Ann terlihat naik kereta ke London untuk kencan dengan pria lain yang sudah menikah. Itu menjadi bukti yang cukup bagi George Brew untuk menceraikan istrinya pada hari Selasa 6 Juni 1854 dan mengirim kabar bahwa dia akan mengajukan hak asuh anak-anak mereka. Dan bagi Mary, itu adalah seperti pukulan yang sangat keras dalam hidupnya. Suaminya rencananya akan membawa surat perjanjian hukum pada hari Sabtu ini untuk ditandatangani oleh istrinya. Tingkat kepanikan dan stres Mary Ann pun kian meningkat ketika anak-anaknya terkena campak yang merupakan penyakit fatal. Dan selama beberapa malam dia ini cuma tidur sebentar aja ya demi merawat anak-anaknya. Pada hari Rabu, dia meminta obat pada Dr. Izot untuk meringankan sakit kepalanya. Tapi sang dokter menolak memberikannya karena keluhannya bukan hal baru. Dan dia mengatakan agar Mary Ann bisa sedikit tenang. Pada hari Jumat 9 Juni, mungkin Mary Ann merasa semua beban yang ada di otaknya kian menumpuk. Ditambah lagi sakit luar biasa yang ada di kepalanya karena penyakitnya itu. Dia pun kembali dan memohon kepada dokternya, tapi ternyata Dr. Izot nggak ada di rumah. Dan dengan putus asa, dia pun kembali ke rumah menemui anak-anaknya yang gelisah, dan Mary Ann pun tertidur di kursinya. Pada jam 9 malam, Georgie yang belum pulih dari campak mulai memanggil Mary Ann untuk naik ke tempat tidur. Kemudian anak-anaknya yang lain pun mulai menangis. Mereka terus memanggil dan menangis sepanjang malam. Sampai akhirnya anak-anak itu kembali tenang, Mary Ann ini tetap nggak bisa tidur. Dia udah merasa kecapean ya, putus asa juga memikirkan anak-anaknya yang akan dibawa pergi oleh suaminya. Kemudian dia pun tersentak. Saat kelak di pengadilan, Mary Ann berkata, "Ada sesuatu seperti awan di mataku. Kupikir aku akan turun ke bawah untuk mengambil pisau dan memotong tenggorokanku sendiri. Tapi ternyata dalam kegelapan, dia tidak bisa menemukan pisau di dapur. Sehingga akhirnya dia membongkar kamar suaminya, di mana akhirnya dia menemukan sebuah pisau cukur milik suaminya. Kemudian karena didorong oleh depresi yang memuncak, dia pun
menggorok leher anak-anaknya satu demi satu. Aku menuju Georgie terlebih dahulu dan menggorok lehernya. Aku tidak menatapnya. Lalu aku menuju Carrie dan menggoroknya, lalu ke Henry. Dan dia berkata, "Jangan ibu." Aku bilang, aku harus melakukannya. Dan aku pun menggoroknya. Lalu aku menuju kepada Bill. Dia tertidur sangat lelap. Kemudian aku membaliknya. Dia tidak bangun. Lalu aku pun melakukan hal yang sama kepadanya. Mary Ann tersandung ya ketika dia hendak menuju kamar anaknya yang lain. Sehingga Harriet dan George pun kebangun, teman-teman. Harriet berontak setelah aku menggoroknya. Aku kemudian berbaring dan melakukan hal yang sama kepada diri sendiri. Aku tidak bisa memberitahumu apa yang terjadi selama beberapa waktu setelah itu. Sampai aku merasa begitu lemah dan menemukan diriku terbaring di lantai. Awan hitam yang besar sudah hilang saat itu. Beberapa saat kemudian, Mary Ann pun terbangun dan melihat anak-anaknya telah berlumuran darah. Dan saat itulah dia menyadari apa yang telah dia lakukan. Tapi Mary Ann tidak dapat menangis ya, karena tenggorokannya sudah terputus sebagian. Lalu dia menggantungkan bantal yang berlumuran darah di jendela untuk menarik perhatian orang yang lewat. Dan saat itulah Henry Woolgar lewat di depan rumah Mary Ann dan melihat bantal penuh darah yang sengaja digantung di sana. Persidangan Mary Ann dilakukan pada Agustus 1854. Kasus ini bertumpu pada pertanyaan seputar kewarasannya. Apakah dia membunuh anak-anaknya karena kegilaan? Atau apakah kejahatannya sudah direncanakan dan disengaja? Ataukah apakah dia ini dalam kondisi marah atau depresi? Dr. Forbes Winslow yang terkemuka saat itu mendiagnosisnya dengan kegilaan sementara yang disebabkan oleh penyakit otak dan diperburuk oleh stres saat merawat anak-anaknya yang sakit. Dia berpendapat inilah yang menyebabkan seorang ibu yang waras dan normal biasanya membinih. Namun jaksa penuntut umum tidak setuju dengan alasan bahwa sebenarnya kejahatan itu telah direncanakan. Terbukti dengan ditemukannya surat wasiat yang ditulis hanya beberapa jam sebelum pembinihan, di mana Mary Ann mewariskan perhiasan dan barang-barang berharga lainnya kepada putri sulungnya Mary, termasuk teko perak dan 2 bros, satu dari Ratu Victoria dan satu dari Ratu Kerajaan Belgia, agar barang-barang itu tidak jatuh ke tangan suaminya. Ketika berada dalam tahanan, dia bahkan memberitahu Mary bahwa alasannya melakukan kejahatan adalah karena dia takut kalau dia ini akan dipisahkan dari anak-anaknya dengan surat perjanjian yang akan ditandatangani pada hari Sabtu itu. Selain itu, bukti perzinahannya menunjukkan bahwa dia ini adalah wanita yang tidak bermoral dan bejat. Hakim pun setuju ya dengan sudut pandang ini, dan dia pun mengatakan kepada juri bahwa mereka harus menentukan bahwa Mary Ann bersalah. Tapi terombang-ambing oleh bukti dari Dr. Forbes Winslow dan yang lainnya yang mendukung alasan kegilaan, maka juri pun setuju jika Mary Ann tidak bersalah karena faktor kegilaan. Untuk beberapa waktu kemudian, rumah horor Mary Ann menjadi objek wisata yang mengerikan yang menghubungkan pesona era Victoria dengan pembinihan yang terkoneksi dengan istana. Mary Ann menghabiskan sisa hari-harinya di rumah sakit jiwa Bethlehem di London yang dikenal dengan nama Bethlehem, di mana dia dikatakan sebagai narapidana yang paling tenang dan tanpa pemberontakan. Dia menderita serangkaian kejang dan juga stroke yang mengakibat kelumpuhan, dan dia akhirnya meninggal pada tahun 1861. Seorang dokter Bethlehem menyatakan bahwa penyakit otaknya menyebabkan dia menjadi tidak sadar, menderita kelumpuhan, dan juga kegilaan. Dan dia tidak ragu bahwa faktor itulah yang bertanggung jawab atas tragedi yang terjadi 7 tahun sebelumnya. Mary Ann sempat mengatakan bahwa seandainya aja Dr. Izot menemuinya Jumat itu dan memberinya obat yang menghilangkan sakit kepala, mungkin dia tidak akan pernah melakukan pembinihan tersebut. 20 tahun kemudian, tragedi tersebut dibangkitkan kembali. Mary Ann Brew menjadi sangat terkenal sehingga Museum Lilin Birmingham Waxworks menciptakan kembali adegan mengerikan ketika terjadinya pembantaian tersebut. Dan dalam versi Lilin,
Mary Ann berdiri di depan keenam anaknya yang meninggal dalam baju tidur yang berlumuran darah. Mary Ann mengenakan tanda di lehernya yang bertuliskan, wanita ini adalah perawat yang mulia Prince of Wales. Fakta bahwa Ratu Victoria telah mempercayai putra mahkotanya kepada Mary Ann menjadi sebuah skandal. Orang-orang Victoria sendiri memperdebatkan ya, apakah Mary Ann Brew ini memang adalah seorang pembinih berdarah dingin atau hanyalah seorang wanita yang memiliki masalah mental. Dan perdebatan tersebut terus berlanjut hingga saat ini. Nah, itu dia teman-teman cerita Mary Ann Brew, yaitu ibu susunya Raja Edward ke-7. Siapa sangka ya kalau orang yang pernah menyusui Raja Inggris ini menjadi seorang pembinih berantai yang terkenal di era Victoria itu. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian yakin bahwa dia memang wanita yang jahat atau dia memang punya masalah pada kejiwaannya? Coba komen di bawah, aku pengen tahu pendapat kalian. Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, and subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru kalian tidak ketinggalan. Kalau misalnya ada informasi dari aku yang salah, kurang tepat, kurang lengkap, atau kalian punya informasi tambahan, boleh dikoreksi atau di-share aja ke kolom komentar. Thank you so much for watching. I love you all and I'll see you in my next video. Bye guys.